Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2901502125. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS semester 3 dengan materinya aplikasi komputer. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi komputer, pengoperasian dasar Microsoft Office Word, yang pertama membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, klik menu Office button atau New sehingga muncul jendela text pane yang menampilkan bagian New Document. Setelah itu, pilihlah blank dokumen untuk membuat dokumen atau dapat juga melihat salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan. Dan klik kreatif di dalam menu Insert juga terdapat tombol black flag. Sebelum memulai dokumen, sebaiknya atur properti terlebih dahulu. Pengaturan properti mempengaruhi hasil cetakan. Pengaturan properti dapat dilakukan dengan menggunakan perintah menu page layout atau page setup sehingga muncul kotak dialog. Page setup atau lihat gambar di bawah ini. Kotak dialog ini terdiri dari 3 bagian yaitu margins, paper, dan layout. Untuk keterangannya, margin untuk menentukan batas atas atau top, kiri atau left, kanan atau right, dan dan bawah bottom dokumen. Dan ada juga orientation kertas. Gambar 6 ini yang sebelah kanan ini menunjukkan margin halaman atau paper set untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsinya pada menu drop down. Jika menginginkan ukuran kertas sendiri, dapat diisi nilai secara langsung pada kotak width atau height. Secara default, satuan yang digunakan pada ruler maupun margin adalah inci. Untuk mengubahnya ke cm, klik menu tools, terus option sehingga muncul kotak dialog option. Pilih tab general pada bagian measurement unit, gantilah satuan ke cm. Ini ya untuk gambarnya bisa dilihat. Terus menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen baru secara default, nama dokumen yang dibuat akan berurutan, yaitu yang pertama dokumen 1, terus dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah yang pertama, klik menu file atau save as sehingga muncul kotak dialog save berikut. Kedua, di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan sebagai berikut. Save in, tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan. File name, ketikkan nama untuk identifikasi dokumen. Save as, type atau tipe dokumen, gunakan default yang diberikan yaitu Word dokumen. Klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. Untuk menyimpan dokumen lama yang telah diedit, klik menu Office button atau Save. Apabila dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda, klik Office button Save As sehingga cara sama seperti menyimpan dokumen baru. Apabila dalam menyimpan dokumen, nama yang digunakan sama dengan nama yang sudah ada di dalam folder, maka kontak konfirmasi seperti replace existing file atau menimpa file yang sudah ada dengan dokumen baru. Save change with different name atau menyimpan dokumen baru dengan nama lain. Merge info existing file, menggabungkan perubahan yang dilakukan ke dalam file yang sudah ada. Menutup dokumen, setelah selesai mengedit dokumen dan memastikan sudah menyimpan, ada beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu klik menu Office button atau close. Klik tombol close window yang terdapat di dalam title bar.
Terus membuka dokumen yang telah disimpan dapat dibuka dengan salah satu cara. Klik menu Office button atau open, klik tombol open yang terdapat di dalam taskbar. Kemudian pilih file dokumen yang hendak dibuka. Agar file-file dokumen tertata rapi, hendaknya file disimpan di dalam folder sesuai kategori. Ini juga dapat membantu saat hendak membuka. File yang telah tersimpan untuk membuat folder, lihat letak dialog gambar 10 ini. Bedanya hanya klik kanan pada mouse lalu pilih new atau folder. Dan untuk pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint, yang pertama memilih jenis slide yang akan dibuat. Adanya banyak jenis tema atau template slide yang sanggup kita buat dengan software ini. Adanya sanggup memilihnya di ribbon hidangan pada taskbar atau new slide. Klik anak panah ke bawah, kemudian pilih slide yang Anda ingin buat. Cara mengoperasikan PowerPoint dimulai dari sini ya. Ini ada sebelah kanan sudah ada gambarnya. Biasanya pertama kali kita berada pada lembar kerja PowerPoint sudah tersedia satu slide judul. Maka ketika eksklusif edit tanpa menciptakan slide baru. Untuk menciptakan sebuah judul, klik di lembar kerja yang bertulis klik to add title. Sedangkan apabila Anda membutuhkan subtitle, tambahkan di bab bawahnya dengan klik to add subtitle. Kemudian habis itu Anda sanggup memulai menciptakan slide content yang lain dengan menentukan layout yang Anda butuhkan pada opsi to slide menyerupai title and content, to contents, content with caption, dan sebagainya yang Anda perlukan. Menambahkan objek ke dalam slide. Seperti pada software Microsoft lainnya, Anda juga sanggup menambahkan objek berupa gambar grafik, shape, dan sejenisnya. Caranya pilih slide dengan layout yang berisi objek sesuai impian Anda. Kemudian klik pada objek yang Anda masukkan menyerupai. Untuk ingin menambahkan objek gambar, berarti klik pada kanan pada gambar. Kemudian cari direktori folder Anda, gambar yang akan Anda masukkan, kemudian klik. Selain gambar, Anda juga sanggup menggunakan objek lain menyerupai video, table, flip art, dan lainnya. Sebenarnya cara memakai Microsoft PowerPoint atau cara mengoperasikan PowerPoint tergantung dari kreativitas kita. Memilih tema. Langkah selanjutnya untuk menciptakan tampilan slide menjadi lebih menarik, Anda sanggup menentukan tema yang telah disediakan di Microsoft PowerPoint. Caranya klik pada salah satu slide, kemudian klik tab hidangan atau illusion, dan kemudian pilih salah satu tema yang berdasarkan Anda menarik. Tampilan slide Anda akan menjadi lebih menarik menyerupai ini ya. Ini gambarnya ada di atas sebelah kiri. Sampai di sini sudah paham kan langkah-langkah atau step demi step cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Sebenarnya tidak sulit, hanya terkadang Anda yang saja menggunakan sedikit kebingungan, alasannya ialah terasa asing. Menerapkan animasi pada teks dan slide. Setelah kita menentukan tema semoga lebih menarik, kini kita akan menambahkan animasi pada teks dan slide dalam presentasi supaya lebih meyakinkan. Caranya klik pada teks yang akan kita berikan animasi, kemudian pilih tab, kemudian pilih animasi yang ingin Anda berikan pada teks tersebut. Anda sanggup melihat eksklusif sehabis Anda menentukan dengan cara salah satu jenis animasi tersebut. Secara garis besar dan umumnya cara memakai Microsoft PowerPoint 2010 untuk menciptakan sebuah presentasi, langkah-langkahnya menyerupai yang sudah kita bahas bersama. Namun untuk detailnya bagaimana menentukan jenis temanya, menciptakan tema sendiri, memperlihatkan link eksternal, dan sebagainya, sanggup Anda mempelajari sendiri nantinya. Setelah Anda simpulan menciptakan dan mengatur sebuah slide, kini Anda sanggup mencoba sebelum Anda save, atau untuk lebih kondusif, mending Anda save terlebih dahulu.
Olah grafik, table, set diagram, clipboard, dan gambar. Menyisipkan dan memodifikasi tabel pada slide. Yang pertama, menambahkan tabel dalam presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan tabel pada program aplikasi PowerPoint, yaitu kalian buka file presentasi misalnya PAK, lalu klik icon pada menu, pilih new slide, lalu pilih black, lalu klik tab pada menu insert. Terus menu insert, lalu pada kotak dialog yang tampil kalian isikan pada number of column 3, number of row 9, lalu klik OK. Lalu pada tabel yang muncul kalian isikan sebagai berikut, lalu kemudian kalian pilih baris pertama pada tabel, kemudian klik pada tab menu layout, pilih merge cells. Terus lalu ketikkan tabel distribusi perawatan anggrek, lalu klik pada icon sheet 28, klik pada icon paragraf alignment center. Mengatur format tabel dalam presentasi, kalian aktifkan pada tabel distribusi perawatan anggrek. Lalu klik tab pada menu nation, lalu pilih table style, lalu pilih jenisnya. Lalu klik perhatian perubahan pada style tabelnya, dan kalian bisa mencoba dengan tampil yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Menyisipkan dan memodifikasikan grafik pada slide. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan grafik pada presentasi di PowerPoint adalah sebagai berikut. Kalian klik tab pada menu Office, kalian pilih New Slide, lalu pilih Play. Ini ya gambar-gambarnya yang bisa kalian lihat. Contoh isi data pada setelah kalian selesai, kalian pada tombol plus yang berada pada pojok kanan window, dan kalian lihat hasilnya di bawah. Lalu kemudian aktifkan grafik yang kalian punya, lalu klik pada tab, pilih chat, lalu pilih auto. Mengelola animasi sound and movies dengan interaktif, menyisipkan modifikasi gambar, klip, save pada slide, menambahkan gambar dalam slide presentasi. Di sini sudah ada gambar-gambarnya, lalu letakkan kursor kalian berada pada text box yang kosong, lalu klik pada tab menu insert, lalu pilih Victor, dan kalian pilih gambar yang ada pada folder sampel Victor. Menambahkan clipper dalam slide presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan clipper pada slide presentasi. Kalian aktifkan pada slide 3, lalu kalian ganti layout menjadi comparison. Ini juga sudah ada gambarnya, lalu kalian letakkan kursor pada text box yang berada di sebelah kanan yang masih kosong. Lalu kalian aktifkan kembali pada gambar clipboard dan klik pada menu pixel effect, pilih preset, pilih preset 10, dan kalian lihat perubahan pada gambarnya. Hasil menyisipkan clipboard ini kayak gini. Ini menambahkan efek pada gambar, lalu kalian save hasil kerja kalian. Nah, untuk lalu kalian bisa tambahkan dengan save lainnya, dan kalian bisa memberi efek pada save-nya. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar ini. Ini contohnya menambahkan efek pada save. Setelah selesai, kalian bisa menyimpan lembar kerja kalian. Menyisipkan dan memodifikasikan diagram pada slide. Yang pertama, menambahkan diagram dalam presentasi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kalian klik icon pada menu, kemudian kalian klik inilah berikut yang setelah saya sampaikan presentasi aplikasi komputer. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.